Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Sebelumnya, Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Tanpa basa-basi dan berlama-lama lagi, yuk selanjutnya langsung saja kita dengarkan kembali alur cerita kisah Lin Yun dari Donghua Ancient Supremacy. Oh ya, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, agar tidak ketinggalan notifikasi video terbarunya. Bab 2311 Murid Ilahi. Wang Jue berpakaian hijau dan anggun. Hanya saja auranya sangat menakutkan, begitu dia muncul, dia menarik perhatian semua orang dan menjadi protagonis dunia ini. Orang ini adalah murid Dewa Kuil Chang. Kuil Chang adalah salah satu kekuatan tertua di alam semesta. Bahkan menara Tianjian pun lebih rendah darinya, bisik Xiong Tianan di samping Lin Yun. Belum lagi Kuil Chang, kata, murid ilahi, saja memiliki kekuatan penindas yang kuat. Setelah dia muncul, ekspresi semua orang terlihat cukup serius. Wang Jue sendiri sudah lama terkenal di seluruh dunia, bahkan di alam Changyun pun banyak biksu yang mendengar namanya. Dia adalah salah satu jenius paling mempesona di era ini dibandingkan dengan 4 pemimpin alam Changyun, mereka semua lebih rendah darinya. Ada 72 penjaga di Kuil Chang, yang merupakan bawahan murid dewa utama dan setara dengan pelayan. 4 orang di sekitar Wang Jue adalah Lei Ying, Tian Mu, Gui Xiao dan Rai Snake di antara 72 penjaga. Keempat pengawal Chang Shen memandang orang-orang yang tampak ketakutan dan memiliki ekspresi sarkastik di wajah mereka. Alam Changyun ini sebenarnya tidak lebih dari ini. Wang Jue, apa yang kamu lakukan di sini? Bai Yu berteriak dingin. Lei Ying di depan Wang Jue tersenyum dan berkata, tentu saja saya ingin menggunakan buah dao Anda. Saya telah mendengar tentang manfaat luar biasa dari buah dao sejak lama. Begitu kata-kata ini keluar, wajah banyak biksu di alam Changyun berubah drastis. Inilah Zaiming. Ini adalah wilayah alam Changyunku. Ini bukan giliranmu untuk menjadi liar di alam Changyun, kan? Menurutku semua orang takut padamu. Kuil Chang mempunyai reputasi yang bagus, namun Dao Guo adalah kesempatan yang hanya didapat oleh para biksu dengan susah payah, bagaimana bisa diberikan kepada orang lain seperti ini? Mu Xiuhan, yang dikenal sebagai orang nomor 1 di alam Changyun, memiliki mata yang dingin. Dia memandang Wang Jue dan berkata, Wang Jue, kamu sendiri yang ingin berurusan dengan seluruh alam Changyun kita. Wang Jue tertawa saat mendengar ini. Keempat penjaga Chang ilahi di sekitarnya juga tersenyum, mata mereka penuh sarkasme. Wang Jue mencibir dan berkata, kamu tidak berpikir bahwa berada di daftar naga yang digulingkan berarti kamu berada di level yang sama denganku, bukan? Aku adalah murid dewa dan aku benar-benar menindasmu dengan menyerangmu. Wajah Mu Xiuhan pucat, tetapi sebelum dia dapat berbicara, sesosok tubuh keluar terlebih dahulu. Wang Jue, aku di sini untuk menemuimu. Orang yang datang tak lain adalah Xin Wuhen. Dia telah kehilangan muka sebelumnya di tangan Xiong Tianan dan Lin Jiangxian, dan sekarang dia tidak sabar untuk membuktikan dirinya. Bukan karena dia tidak menganggap serius Wang Jue. Itu adalah bayangan pohon yang terkenal, dan master setingkat Wang Jue jarang ditemukan. Bahkan jika dia kalah dari lawannya, dia masih bisa mendapatkan satu gerakan. Dia memiliki reputasi bertahan dari banyak gerakan di tangan Wang Jue. Setidaknya dia bertarung melawan murid dewa. Tapi Wang Jue menutup kelopak matanya sedikit dan mencibir, kamu brengsek. Bahkan jika aku melihatmu, aku akan kalah. Arogan. Xin Wuhen, yang dipandang rendah, diliputi amarah, dia tidak mempercayainya dan tidak bisa memaksa pihak lain untuk mengambil tindakan. Selama lawan bergerak, dia tidak akan kalah jika kalah, dan dia akan mendapat untung jika bertahan 10 gerakan. Segera, dia menggunakan keahlian uniknya dan meluncurkan jalan matahari besar. Hao Sun muncul, dengan cahaya keemasan keluar dari tubuhnya dan api menyala tanpa henti. Ketika semua orang melihat nyala api di tubuhnya, mata mereka berbinar, itu adalah api matahari yang sebenarnya. Api yang sesungguhnya sedang menyala, cahayanya menyebar di bawah kaki Anda, dan alam matahari telah terbentuk. Cara-cara ini memang punya modal untuk menantang Wang Jue. Tapi Wang Jue bahkan tidak melihat kedua kali, tapi wanita di sebelahnya mencibir, itu adalah burung hantu-hantu dari penjaga Chang Shen. Dia bergegas keluar dengan gerakan hantu. Tubuhnya yang tampak ringan menghancurkan cahaya keemasan di tubuh Xin Wuhen saat dia memukulnya dengan telapak tangannya. Xin Wuhen mendengus, wajahnya sedikit berubah, dan dia tidak bisa menahan diri untuk mundur beberapa langkah. Matahari panas sekali, itu hanya nama palsu. Burung hantu-hantu memiliki wajah yang dingin dan menawan, dan dia tersenyum genit dan sangat cantik. Dia memiliki sosok yang anggun, api darah melonjak di matanya, dan aura iblis merasuki tubuhnya.
Jelas sekali, dia adalah iblis. Xin Wuhen sangat sedih, tetapi sebelum dia bisa mengucapkan kata-kata kasar, hantu burung hantu muncul di depannya lagi. Ledakan. Kecepatan teleportasi membuat Xin Wuhen lengah, sebelum dia sempat bereaksi, telapak tangan lawan tercetak di dadanya. Ledakan. Api di tubuhnya seperti kembang api yang memenuhi langit, meledak ke segala arah, dan prototipe alam matahari di bawah kakinya langsung runtuh. Dan dia sendiri terbang jauh dengan keras dan langsung menabrak batu, wajahnya pucat pasi. Sambil melihat ke arah hantu burung hantu, sesosok hantu muncul di belakangnya, dan di belakang sosok hantu tersebut terdapat 9 api yang berputar-putar, yang terlihat tak terduga dan memiliki kekuatan yang tidak dapat ditandingi oleh dewa dan hantu. Gui Xiao melambaikan tangannya dan menarik Xin Wuhen, lalu langsung menginjak dada lawan dengan kakinya yang panjang, putih dan mulus. Jujurlah dan serahkan Dao Guo. Burung hantu-hantu itu menunduk dan bertanya dengan suara dingin. Aku akan memberikannya. Xin Wuhen ketakutan dan segera menyerahkan buah Dao miliknya. 9 buah Dao, 4 ungu dan 3 perak. Kamu bahkan tidak memiliki 1 keping emas pun, dan kamu masih berani masuk dalam daftar naga yang digulingkan. Kamu pecundang. Gui Xiao dengan santai melambaikan tangannya dan melemparkan semua buah Dao ke Wang Jue, lalu menendang Xin Wuhen pergi. Semuanya terjadi dalam sekejap, sebelum banyak orang sempat bereaksi, Xin Wuhen sudah terluka parah. Wang Jue juga tidak menyukai buah Dao ungu itu, ketika dia melihat buah Dao perak, wajahnya terlihat lebih baik. Semua orang di alam Changyun tercengang. Banyak orang memandang wanita menawan itu dengan ekspresi ketakutan di mata mereka. Meskipun Xin Wuhen hanyalah karakter terakhir dalam daftar naga yang digulingkan, dia masih berada di urutan teratas daftar naga yang digulingkan, dan dia dikalahkan dalam waktu kurang dari 3 langkah. Bai Yu dan Nao Jue sama-sama menghirup udara dingin, dan wajah biksu lainnya bahkan lebih jelek. Wang Jue belum mengambil tindakan. Mata Lin Yun sedikit menyipit, kekuatan yang ditunjukkan oleh burung hantu-hantu ini agak terlalu kuat. Apakah ini kekuatan orang-orang dari alam Changyun? Burung hantu-hantu tersenyum menghina dan berkata dengan dingin, jika itu masalahnya, jangan mempermalukan dirimu sendiri sampai Gunung Suci Tianhuang muncul. Nada yang keras sekali. Saat ini, suara dingin keluar. Lin Yun mengangkat matanya dan melihat ke atas, tapi Bai Yu berdiri dan berkata dengan dingin, seorang penjaga ilahi Chang, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa tidak ada seorang pun di alam Changyun yang bisa berurusan denganmu? Bai Yu, salah satu dari 4 pemimpin alam Changyun. Bakat dan kualifikasinya jauh melebihi orang biasa, kini budidayanya telah mencapai puncak Jin dan, ia masih terkenal kejam dan bengis. Seluruh tubuhnya memancarkan energi jahat berdarah, dan gelombang kekuatan iblis tiba-tiba meledak. Melihat Bai Yu maju, mata banyak orang berbinar. Tidak peduli betapa takutnya dia pada Bai Yu, saat ini, dia selalu berada di sisi para biksu dari alam Changyun. Kultivasinya sangat mendalam, dan dia hanya tinggal setengah langkah lagi untuk mencapai puncak inti emas untuk mencapai ranah Raja Suci tingkat ke-7. Akhirnya, seseorang dari 4 pemimpin telah maju. Meskipun Bai Yu membunuh orang seperti orang gila, dia masih memiliki sifat pemarah, jadi dia tidak langsung takut saat melihat Wang Jue. Dengan campur tangan kepala Bai, kita seharusnya bisa menghadapi Raja Hantu ini. Pada saat ini, emosi semua orang di alam Changyun akhirnya sedikit lebih tinggi. Lagi pula, tidak ada yang ingin buah Dao besar diambil. Burung hantu-hantu tersenyum menawan dan berkata, kamu tidak buruk. Jika kamu bersedia menjadi pelayan Tuan, menurutku Tuan tidak akan keberatan membawamu naik gunung. Wang Jue juga mengangguk, kamu cukup bagus, kamu hampir tidak memenuhi syarat untuk mendaki gunung. Wajah Bai Yu menjadi gelap. Dia belum pernah dipandang rendah seperti ini sebelumnya. Dia mengangkat alisnya dan berkata, dalam 3 gerakan, aku akan menghancurkan apa yang disebut Chang Shen Wei. Hahaha. Burung hantu-hantu itu tertawa, tawanya tajam dan kasar, dan dia berkata dengan dingin, sebaiknya kamu lakukan 3 gerakanku dulu. Saat kata-kata itu jatuh, raungan hantu yang melengking terdengar, dan kemudian kabut ungu yang tak terbatas menyebar, dan seluruh gunung Qilin mulai bergetar. Burung hantu-hantu itu begitu cepat sehingga mata Bai Yu bersinar saat lawannya muncul di depannya. Saat dia mengangkat tangannya, bayangan hantu dan dewa di belakang Gui Xiao juga bergerak sesuai. 9 api berputar, ruang terdistorsi, dan tekanan agung turun. Sangat cepat. Bai Yu terkejut, dan dalam sekejap, gulungan astrologi terbuka, dan kerangka darah dan tulang muncul. Gua darah dan tulang, setinggi gunung, menyelimuti Bai Yu dan memblokir serangan itu. Ledakan. Dalam sekejap,
Gui Xiao telah melakukan 3 gerakan, setiap gerakan begitu kuat dan berat sehingga ruangan terus bergetar. Bai Yu tertangkap basah dan menderita kerugian besar. Setelah berusaha sekuat tenaga untuk melawan, darah dan kerangka tulangnya berubah menjadi 3 kepala dan 6 lengan. 3 tengkorak dan 6 lengan tengkorak, masing-masing memegang artefak suci Xingyao, dan pada saat yang sama, bekas darah muncul di antara alisnya. Rambut panjangnya berkibar liar, dan Bai Yu sama menakutkannya dengan iblis saat ini. Menggunakan keahlian khusus sekte darah dan tulang satu persatu, Bai Yu secara bertahap menstabilkan situasi, dan kekuatan iblis dari lubang darah dan tulang di tubuhnya menjadi semakin solid. Saat prajurit suci melambai, medan berdarah muncul, memungkinkan dia untuk membalikkan keadaan sepenuhnya. Ini menarik, saya harus menganggapnya serius. Mata hantu burung hantu menunjukkan kegembiraan, energi kematian hitam keluar dari tubuhnya, dan bayangan hantu serta kerangka lapis baja darah di belakangnya terus bergetar. Yang mengherankan, ini adalah jalan kematian di antara 36 jalan suci tertinggi. Keduanya bertarung dengan sangat sengit, dan setelah lebih dari 10 gerakan, mereka masing-masing menggunakan gerakan membunuh. 9 api di belakang sosok hantu agung itu tiba-tiba berbalik, dan kemudian sebuah tangan raksasa tiba-tiba muncul. Telapak tangan raksasa itu tercetak dengan pola dewa yang menakutkan. Ledakan. Tangan raksasa itu langsung menghancurkan lubang tengkorak, dan Bai Yu menjerit nyaring, dan terus mundur. Bagaimana mungkin? Bai Yu mendongak, matanya dipenuhi ketakutan. Sentuhan kematian. Hantu burung hantu itu tertawa, dia terlihat gila, seolah-olah dia benar-benar telah berubah menjadi hantu perempuan. Bayangan hantu agung di belakangnya berubah menjadi ribuan tanaman merambat, bang bang bang, dan lubang di pelindung darah tiba-tiba berlubang. Fiuh. Tubuh Bai Yu juga sangat menyedihkan, ada lubang di tubuhnya, besar dan kecil, dan darah terus mengalir. Ada cahaya hitam yang melilit lukanya, dan aturan kematian tetap ada, sehingga lukanya tidak mungkin sembuh. Burung hantu-hantu itu tertawa dan bergegas mendekat, memukul punggung Bai Yu seolah-olah sedang memukuli anjing yang tenggelam. Setelah 10 gerakan, Bai Yu terjatuh berlutut, mengeluarkan darah dari ketujuh lubang, terlalu mengerikan untuk dilihat. Ah! Para biksu di alam Changyun semuanya menarik napas, dan wajah mereka menjadi pucat karena ketakutan. Kekuatan macam apa ini? Mata mereka tertuju pada sosok hantu burung hantu yang anggun dan cekung, tetapi mereka tidak berani memikirkan hal lain dan mundur beberapa langkah karena ketakutan. Apakah kamu layak dipanggil ketua? Gui Xiao tidak terbiasa dengan Bai Yu, jadi dia menamparnya beberapa kali, menyebabkan Bai Yu muntah darah dan bahkan banyak gigi patah. Semua orang di sekte tulang darah tercengang. Dia selalu menjadi pengganggu utama di keluarga mereka, tapi dia belum pernah melihat Bai Yu dalam keadaan malu dan terhina seperti ini. Kekejaman hantu burung hantu ini benar-benar mengejutkan semua orang. Si Qiao dan Chang Jun di Menara Tianjian sangat ketakutan hingga kaki mereka gemetar dan tanpa sadar mereka bersembunyi di belakang Lin Jiangxian. Wu Yuhua tampak terkejut dan berkata, ini terlalu kuat. Lin Yun sambil berpikir merasa bahwa burung hantu-hantu ini mungkin tidak sekuat penampilannya. Masalahnya mungkin muncul pada 9 api tersebut jelas merupakan semacam formasi yang mengerikan ketika berputar. Berhenti berkelahi. Aku akan menyerahkannya, serahkan semua Dao Guoku. Bai Yu terus berteriak dan dengan gemetar menyerahkan semua buah Dao. Ini sangat bagus. Burung hantu-hantu mengambil buah Dao dengan senyuman manis di wajahnya, dan terlihat sangat menakutkan. Kenapa warnanya perak lagi? Burung hantu-hantu itu sedikit mengernyit dan berkata dengan jijik, kamu juga sia-sia. Dia segera membalikkan punggungnya dan menjatuhkan Bai Yu jauh-jauh dengan satu telapak tangan, dengan ekspresi jijik di wajahnya. Gui Xiao mengangkat pandangannya dan melihat ke arah Mu Xiuhan. Orang nomor 1 di alam Changyun sekarang pucat, dan dia tidak lagi memiliki keunggulan aslinya. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia menyerahkan ke 9 buah Dao. Beraninya kau menyebutku orang nomor 1. Semuanya Silver Avenue Fruit. Gui Xiao berkata dengan nada mengejek, tidak memberikan wajah apapun pada Mu Xiuhan. Mu Xiuhan mengepalkan tangannya, tetapi dia tidak berani berbicara dengan marah, dia hanya menundukkan kepalanya dan berkata, saya tidak cukup memenuhi syarat. Ayo kita selesaikan. Gui Xiao berkata sedikit kecewa. Tiba-tiba, Xin Wuhen melompat dan berkata, Tuan Gui Xiao, dia memiliki buah Dao emas, saya melihatnya dengan mata kepala sendiri. Dia mengulurkan tangannya dan menunjuk ke arah Lin Yun. Bab 2312 Lin Yun yang arogan.
Tuan Gui Xiao, hei, dia memiliki buah Golden Dao, saya melihatnya dengan mata kepala sendiri. Xin Wuhen mengulurkan tangannya dan menunjuk ke arah Lin Yun. Adegan ini segera mengejutkan semua orang merasa ini luar biasa, dan banyak mata menatap Lin Yun. Semua orang sangat terkesan dengan Lin Yun. Sebelumnya ia berjalan-jalan sehingga membuat semua orang mengejek dan tertawa, bisa dikatakan hanya sedikit orang yang tidak mengenalnya. Pasti ada yang salah dengan Xin Wuhen. Orang itu hanya bercanda. Dia terus berputar-putar. Bagaimana dia bisa mendapatkan buah pencerahan emas? Jika itu benar-benar buah pencerahan emas, apakah saya tidak akan memiliki ekspresi sama sekali? Jika saya memiliki buah pencerahan emas, saya pasti tidak akan bisa menyembunyikannya jika tidak ada yang lain. Xin Wuhen, itu saja. Tidak mungkin orang itu bisa mendapatkan buah pencerahan emas. Ada banyak diskusi dari semua pihak, dan semua orang tampak terkejut mendengar kata-kata Xin Wuhen. Bahkan kelopak mata Wang Jue terangkat ketika dia mendengar buah dao emas, tapi sekarang dia tidak bisa menahan cemberut. Gui Xiao menoleh dan mendarat dengan dingin di Xin Wuhen. Xin Wuhen segera ketakutan dan berkata dengan gemetar, saya memang melihat cahaya keemasan di tangannya. Apakah itu ya atau tidak, Tuan Gui Xiao, tolong minta dia untuk mengeluarkan buah dao besarnya dan Anda akan tahu sekilas. Mata indah burung hantu-hantu itu menoleh, berpikir bahwa memang demikianlah masalahnya, dan dia segera menatap Lin Yun, dengan riak di hatinya. Saya tidak melihat lebih dekat sebelumnya, tetapi setelah melihat lebih dekat, saya menyadari bahwa pria ini memiliki wajah seperti mahkota permata, mata cerah dan gigi putih, dan dia cukup tampan. Dia mengangkat alisnya sedikit dan berkata sambil tersenyum, anak kecil, kamu cukup tampan. Ayo, patuh dan tunjukkan buah dao-dao pada adikmu. Senyumannya sangat menawan dan menggugah pikiran. Tapi memikirkan metode kejamnya barusan, dan perlakuan Bai Yu yang menyedihkan dan memalukan, senyuman ini membuat semua orang bergidik. Lupakan saja, aku akan melakukannya sendiri. Burung hantu-hantu tidak menunggu jawaban Lin Yun, dan tiba-tiba mengambil tindakan, dan 9 api hantu di belakangnya mulai berputar dengan ganas. Semua biksu yang hadir langsung merasakan aura yang sangat dingin yang membuat jiwa mereka bergetar. Fiuh! Banyak orang yang lengah, mengeluarkan seteguk darah, wajah mereka berubah drastis, dan vitalitas mereka hilang banyak. Penyihir. Ini penyihir. Semua biksu menjadi pucat dan mundur dengan liar. Xiong Tianan sedikit mengernyit, dan warna aneh muncul di matanya, yang tidak bagus. Burung hantu-hantu ini menyerang terlalu cepat. Tidak hanya Xiong Tianan, tetapi Lin Jiangxian juga tidak bereaksi. Tak satu pun dari mereka mengira Lin Yun benar-benar akan memiliki buah dao emas. Hampir seketika, hantu burung hantu mengusir puluhan orang. 9 Willow, The Whispers di belakangnya bagaikan bunga yang mekar, mempesona dan menawan, berlama-lama dengan aura kematian yang kental. Sentuhan kematian. Begitu hantu burung hantu mengulurkan tangannya, bayangan hantu itu berubah menjadi cakar iblis, mengunci mesin Qi, dan meraih Lin Yun. Terlalu cepat. Semua orang menatap dengan kaget. Jika Lin Yun dipukul dengan cakar ini, dia akan langsung tercabik-cabik. Anda harus tahu bahwa Bai Yu dikalahkan oleh gerakan ini sekarang. Berdengung. Tapi saat ini, Lin Yun meletakkan jari-jarinya di dada, ketika dia mengangkat matanya, seluruh tubuhnya tiba-tiba berubah drastis. Dia menjadi sangat tajam, dan ketika dia mendongak, keanggunannya yang tak terbatas berkembang, seolah-olah dia adalah seorang pendekar pedang yang datang ke dunia ini. Berdengung. Lin Yun mengubah jarinya menjadi pedang dan menusukkannya ke tangan hantu itu, ujung jarinya bersinar terang. Pada saat ini, semua kultivator pedang di Gunung Kilin terkejut, merasa pedang mereka agak di luar kendali. Wow! Ketika cahayanya menghilang, mata Lin Yun berubah menjadi emas terang, dan cahaya ilahi serta niat pedang meningkat. Angin pedang yang kuat meletus, dan banyak biksu yang lengah dan terlempar beberapa langkah. Ledakan. Niat pedang cahaya ilahi berkembang sepenuhnya. Lin Yun menjentikkan pergelangan tangannya, dan cahaya pedang meledak dari ujung jarinya. Cahaya pada saat ini menutupi seluruh Gunung Kilin. Lin Yun mengulurkan tangannya dan mengirimkannya ke depan, dan ujung jarinya mengenai telapak tangan hantu itu bang, semua energi suci di tubuh hantu burung hantu itu meledak. Segera setelah itu, 9 Willow, The Whispers runtuh satu demi satu. Tapi ini belum berakhir. Kekuatan pedang yang meledak dari ujung jari Lin Yun menelan lengan lawan seperti air pasang, dan tangan kanannya meledak dengan keras. Itu meledak inci demi inci seperti bambu, dan terdengar suara keras yang mengejutkan setiap kali meledak. Untuk sesaat, semua biksu di alam Changyun tercengang.
Mata yang tak terhitung jumlahnya menatap Lin Yun, semuanya terkejut saat itu juga, tak terbayangkan dan sulit dipercaya. Satu jari. Dia mengalahkan Gui Xiao hanya dengan satu jari. Apa asal-usul orang ini? Ini. Xiong Tianan dan Lin Jiangxian, yang bersiap keluar untuk menyelamatkan, tercengang, sama sekali tidak dapat mempercayai pemandangan di depan mereka. Tidak hanya mereka, biksu lain di alam Changyun, serta Ao Jue dan Mu Xiuhan juga tidak bisa mempercayainya. Bagaimana ini bisa terjadi? Chang Jun dan Si Qiao dari Menara Tianjian juga ketakutan dengan pemandangan ini. Dengan satu jari, hanya satu jari, ia mengalahkan hantu burung hantu arogan dan mendominasi yang menamparkan wajah Baiyu hingga bengkak. Benarkah ini orang bodoh yang berjalan di sekitar Tugu Agung? Ini jelas merupakan kedatangan Dewa Pedang. Siapa ini? Saya tidak tahu. Saya hanya tahu orang lain memanggilnya Lin Yun. Tidakkah menurutmu orang ini bercanda? Dia pernah berjalan di sekitar monumen tertinggi sebelumnya dan dianggap bodoh. Para biksu di alam Changyun terbangun karena terkejut dan mulai membicarakannya. Saudara Lin, kamu luar biasa. Di balik tudung, wajah Ji Zixi memerah, dan dia begitu gembira hingga cadar tidak bisa menutupi wajahnya yang tersenyum. Matanya yang indah dipenuhi dengan kemenangan dan kebanggaan. Ini adalah gaya saudara Lin. Di alam Kunlun, dia bisa membunuh semua orang di mana saja, dia dikenal sebagai bocah pemakaman, dan tidak ada yang bisa mengalahkannya. Hal yang sama juga terjadi di dunia liar, dia selalu percaya pada saudara Lin, tapi dia tidak pernah memiliki keraguan sedikitpun. Tiba-tiba, seluruh biksu di Gunung Qilin menjadi gelisah, dan ekspresi mereka menjadi bersemangat dan bersemangat. Orang ini sangat kuat. Jika dia bisa memblokir sekelompok orang seperti itu, bukankah semua orang bisa menyimpan buah dao besar? Warna aneh muncul di mata murid Dewa Wang Jue, dan ekspresi Thunder Eagle, Rai Snake, dan Tianmu di sampingnya berubah drastis. Thunder Eagle bergerak paling cepat dan menangkap Gui Xiao dalam sekejap. Melihat ke bawah, Gui Xiao sudah pingsan karena kesakitan. Adik keempat. Wajah Thunder Eagle muram dan menakutkan, dan dia menemukan bahwa luka patah burung hantu-hantu itu masih memuntahkan darah. Dengan fisik Gui Xiao, lukanya seharusnya sudah sembuh sekarang, dan tidak butuh waktu lama sampai lengannya tumbuh kembali. Tapi sekarang darah terus mengalir, tidak ada kecenderungan untuk sembuh sama sekali. Saya bunuh kamu. Thunder Eagle sangat marah. Saat dia menurunkan Gui Xiao, dia berbalik dan menginjak telapak tangannya. Ledakan. Sebuah telapak tangan yang dikelilingi oleh petir, dicetak dengan pola dewa kuno, tiba-tiba jatuh ke arah Lin Yun. Ledakan. Sebelum jatuh, energi mengerikan meledak di kehampaan, dan retakan muncul di ruang dalam jarak 100 kaki. Retakan menyebar, menutup ruang di segala arah Lin Yun. Telapak tangannya cepat dan kejam, dan kemunduran Lin Yun masih terhalang, dia siap membunuhnya dengan satu telapak tangan. Tapi Lin Yun lebih cepat. Hampir di saat yang bersamaan, dengan sebuah pikiran, ratusan kain sutra terangkat dan meratakan seluruh energi petir di sekitarnya. Kemudian dia menjentikkan segel di tangan kanannya, dan ratusan kain sutra melesat pergi, langsung menghancurkan telapak tangan petir yang datang. Ledakan. Petir itu tersebar, berubah menjadi api dan menyebar, membakar lubang satu demi satu di tanah, dan bahkan lahar pun dimuntahkan. Ketika para biksu melihat pemandangan ini, ekspresi mereka berubah drastis. Bahkan seorang Golden Elixir Saint Lord biasa akan terbakar menjadi abu jika dia mendapat sedikit saja guntur dan api semacam ini. Berdasarkan hal ini saja, terlihat bahwa kekuatan dari Thunder Eagle ini sangatlah menakutkan. Sungguh niat pedang cahaya ilahi yang sangat kuat. Pada saat ini, Thunder Eagle juga menyadari sesuatu yang aneh pada Lin Yun, dan akhirnya mengerti mengapa Gui Xiao dikalahkan begitu cepat. Itu jelas merupakan puncak dan niat pedang cahaya ilahi yang sempurna. Tidak heran kakak keempat dikalahkan begitu cepat. Kamu memenuhi syarat untuk mendaki Gunung Tianhuang hanya dengan niat pedang ini, tetapi kamu akan kurang beruntung jika bertemu denganku. Elang guntur tidak lagi menahan diri, ramuan emas terbakar, dan darah kuno di dalam tubuh terbangun, meletus menjadi raungan yang mengejutkan. Dengan dia sebagai pusatnya, Gunung Qilin yang luas bergetar hebat. Banyak biksu merasakan aura liar dan kuat di Thunder Eagle. Ledakan. Saat berikutnya, cahaya keemasan meledak dari Thunder Eagle, dan sepasang sayap emas muncul di belakang Thunder Eagle. Raja Wali bersayap emas. Sobat baik, tidak heran pengawal Changsen begitu menakutkan. Aku khawatir mereka semua memiliki darah monster-monster prasejarah. Dengan budidayanya dan garis keturunan dapang bersayap emas, dia dianggap tak terkalahkan dalam inti emas.
Raja Wali bersayap emas adalah binatang purba-purba, jauh lebih menakutkan daripada kera iblis Tongbi sebelumnya, dan memiliki garis keturunan dewa dan iblis yang sangat kuno. Kelima jari tangan Thunder Eagle menjadi sangat tajam, dan sisik-sisik tumbuh di lengannya, memberikan rasa logam yang aneh. Lin Yun melihatnya dengan rasa ingin tahu, dengan senyum lucu di wajahnya. Pengadilan kematian. Thunder Eagle merasakan provokasi di mata Lin Yun, mengangkat tangannya dan meraih Lin Yun. Tubuh Lin Yun berputar dengan keras, lalu mengulurkan jari-jarinya seperti pedang. Ledakan. Dengan suara keras yang mengejutkan, kedua kekuatan itu bertabrakan dengan sengit, dan Thunder Eagle mundur lebih dari 10 langkah sebelum berdiri kokoh. Di sisi lain, Lin Yun tidak mundur selangkah dan terlihat tenang dan tidak tergesa-gesa. Jika hanya itu yang kumiliki, aku khawatir tidak cukup bagiku untuk menghunus pedangku. Lin Yun tenang dan lembut, berdiri dengan tangan di belakang punggung dan senyuman di wajahnya. Lancang. Thunder Eagle benar-benar marah, dan tubuhnya melebar lagi, melepaskan kekuatan ilahi, diikuti oleh raungan marah burung bersayap emas yang merangsang di tubuhnya. Tubuh ilahi bersayap emas. Semua orang berseru, menyadari bahwa Thunder Eagle memiliki tubuh dewa bersayap emas ditambah darah burung Raja Wali bersayap emas. Tak heran dia berani begitu flamboyan. Dalam sekejap mata, dia dan Lin Yun bertukar lebih dari 10 gerakan, tapi itu masih sia-sia dan sama sekali tidak mampu menekan lawan. Lin Yun tidak bergerak dimanapun dia berada, energi darahnya seperti sungai besar, terus-menerus menstimulasi dan menderu, dengan aliran kekuatan yang stabil. Apa yang terjadi? Thunder Eagle memandang pihak lain dengan ngeri, matanya penuh kebingungan. Tidak mungkin, saya bahkan mengorbankan tubuh dewa saya, bagaimana Anda, penguasa suci Linghai, menghentikan saya? Lin Yun berkedip dan berkata sambil tersenyum, siapa yang tidak memiliki tubuh dewa akhir-akhir ini? Hanya kamu yang memilikinya. Saya juga memiliki tubuh dewa. Mengaum. Saat dia selesai berbicara, Lin Yun mengangkat alisnya, dia mendengar auman naga, dan pola naga ilahi berkembang di dalam hatinya. Cahaya terang keluar dari tubuh Lin Yun, naga tak terbatas itu meraung ke segala arah, dan tekanan pada tubuh Lin Yun terus melonjak. Sungguh gambaran yang luar biasa. Rambut panjang Lin Yun menari-nari dengan liar, dan darah naga di tubuhnya terbakar seperti magma. Kekuatan naga yang besar mengguncang dunia, seperti dewa naga abadi yang menguasai dunia. Ketika Lin Yun meninju, pola dewa naga biru berkumpul, tinjunya bersinar seperti kepala naga yang mengaum, dan lengan serta tubuhnya berubah menjadi tubuh naga, memasok aliran darah naga yang stabil. Ledakan. Thunder Eagle roboh pada sentuhan pertama, dan terlempar ke belakang, sayap emasnya mengepak liar di belakangnya. Klik, klik, klik. Satu demi satu, bulu-bulu menembus kehampaan dan berjatuhan dengan lebat. Lin Yun tidak bersembunyi sama sekali dan membiarkan cahaya keemasan ini jatuh. Mereka mengeluarkan suara gemerincing, percikan api beterbangan, dan kemudian semuanya terlontar satu demi satu. Semua orang kaget, karena belum pernah melihat pemandangan sombong seperti itu. Bab 2313 Seberapa cepat pedangnya? Setiap orang dapat melihat dengan jelas bahwa ladang itu bermandikan cahaya suci, keemasan dan menyilaukan seperti matahari. Hanya satu saja yang dapat merusak ramuan emas. Ada ratusan bulu berjatuhan, tapi semuanya terpental oleh Lin Yun. Orang hanya bisa membayangkan betapa menakutkannya tubuh dewa Lin Yun. Bagaimana ini bisa terjadi? Gui Xiao yang sudah terbangun terkejut saat melihat pemandangan ini, dan tidak bisa menyembunyikan keterkejutan di matanya. Wajah Raisi dan Tianmu, yang keduanya adalah pengawal Chang Shen, juga sedikit berubah dan menjadi lebih serius. Bahkan Wang Jue, murid dewa yang menyendiri dan sombong, mau tidak mau menoleh. Thunder Eagle di udara bahkan lebih ngeri, malu dan marah. Itu hanya dewa naga, tapi dia masih berani bersaing dengan burung Raja Wali bersayap emas. Mata Thunder Eagle menyala-nyala, dan tubuhnya ditutupi dengan cahaya keemasan. Dia membuka gulungan astrologi dan kunpeng kuno muncul di lautan luas. Kamu tampaknya tidak yakin. Bibir Lin Yun melengkung membentuk senyuman, alisnya sedikit terangkat, dan ujung tajamnya terlihat. Burung rok bersayap emas kuno memakan naga. Ia memakan ratusan naga setiap hari. Hari ini aku akan memakanmu. Thunder Eagle berkata dengan kejam, dengan cahaya yang tajam di matanya, dan keliaran memancar, yang membuat semua orang yang melihatnya ketakutan. Lin Yun tersenyum tenang dan berkata, Raja bersayap emas memakan naga, bukan naga asli, tapi naga lain-lain dengan darah naga asli, mirip dengan serangga. Saya bertanggung jawab atas tubuh Dewa Changlong, salah satunya keempat gambar itu. Oh, mulutmu keras sekali,
aku akan merobek mulutmu dulu. Thunder Eagle meraung marah dan mulai melawan Lin Yun lagi. Setelah ia mempersembahkan gulungan astrologi, momentumnya tiba-tiba meningkat, ia merasa hanya ceroboh dan masih memiliki peluang untuk menang. Rock itu melebarkan sayapnya. Dalam gulungan astrologi di belakang Thunder Eagle, Kunpeng melebarkan sayapnya dan mengepak di permukaan laut sehingga menimbulkan gelombang besar yang seakan menembus langit. Penglihatan ini benar-benar menggemparkan dunia, menyebabkan pegunungan Qilin yang besar bergetar. Setelah jatuh sepenuhnya, dia meninjunya, dan 9 gelombang besar lainnya melesat ke langit. Itu tinju Tianpang. Semua orang terkejut dan mengenali teknik tinju yang dilakukan oleh Thunder Eagle. Metode tinju ini sangat terkenal di 3000 alam, dan dikenal sebagai salah satu dari 3 metode tinju terkuat. Tapi Lin Yun tidak panik sama sekali, dia hanya mengingat ajaran Sage Agung Long Yun ketika dia berada di Gunung Penjara Darah. Dia adalah tubuh dewa yang telah ditempa di bawah gravitasi hampir 100 kali lipat. Tidak peduli dari mana Anda berasal. Itu hanya satu hal, lakukan saja dan selesai. Bang bang bang. Keduanya melakukan ratusan gerakan di ruang lampu listrik dan batu api. Awalnya, Thunder Eagle masih bisa mendapatkan sedikit keuntungan dengan mengandalkan Tianpeng Fist dan Kunpeng Xingxiang, namun setelah hanya 10 gerakan, situasinya berbalik. Bertarung dengan tinju, darah Lin Yun terus meletus seperti magma, dan darahnya yang penuh gairah melonjak di dadanya. Di sisi lain, Thunder Eagle sudah muntah darah, dan terlihat jelas dia tidak bisa mempertahankan momentumnya. Senang sekali, hahaha. Lin Yun tidak bisa berhenti tertawa, dia berdiri diam dan mengambil langkah maju. Bang bang bang. 3 pukulan berturut-turut mengenai dada Thunder Eagle. Segel naga hijau, segel naga putih, segel naga emas. Segel naga tertinggi. Sebelum pihak lain bisa bereaksi, tangan Lin Yun berubah dan menyilang, cahaya ilahi 7 warna mekar di ujung jarinya, dan segel naga tertinggi terbentuk. Ledakan. Dalam sekejap, tanda ilahi Changlong di jantung Lin Yun langsung terbakar, jantungnya berdebar kencang, energi darahnya meletus seperti banjir bandang yang merobohkan tanggul, dan seluruh tubuhnya menjadi beringas. Tidak. Thunder Eagle benar-benar ketakutan saat ini, dengan ekspresi ngeri di matanya, dan tungkai serta kakinya gemetar ketakutan. Tapi semuanya sudah terlambat. Kamu hanya seekor burung kecil, tapi kamu masih ingin memakan seekor naga. Lin Yun melotot dengan marah, dan segel naga tertinggi berubah menjadi kepalan tangan dan meledak. Dengan keras, sebuah lubang sebesar batu kilangan muncul di dada Thunder Eagle. Darah berceceran di seluruh tubuh Lin Yun, dan wajahnya yang seperti batu giok menjadi ganas dan menakutkan. Berhenti. Wajah Tianmu di Changsen Guard berubah sedikit, dia berteriak dengan marah, dan pada saat yang sama mereka terbang ke arah satu sama lain. Tapi Lin Yun bertarung dengan sengit, dan di bawah rangsangan darah naga, dia sangat marah sehingga dia tidak mau mendengarkan mereka berdua. Dia meraih sayap di belakang punggung lawan dengan kedua tangan, menariknya dengan kuat, dan dengan letupan, sayap emas itu langsung ditarik keluar. Thunder Eagle terbang mundur, Tianmu tidak terlalu peduli dan segera menangkapnya untuk memeriksa lukanya. Pemandangan ini begitu menakutkan sehingga para biksu di alam Changyun ketakutan setengah mati, dan butuh beberapa saat bagi mereka untuk bangun. Lin Yun sungguh menakutkan. Apa latar belakangnya? Dia menekan lawan sepenuhnya dengan mengandalkan tubuh dewanya. Keuntungan terbesarnya adalah niat pedangnya. Orang ini benar-benar jenius, aku belum pernah mendengar tentang dia sebelumnya. Pada saat ini, bahkan Bai Yu dan yang lainnya harus mengakui bahwa pemuda di depan mereka benar-benar jenius abadi. Hahaha, kalian dari Kuil Chang, keluar dari sini. Kalian masih ingin mengambil buah dao besar dengan kemampuan kalian yang terbatas. Dengan Lin Yun di sini, giliranmu menjadi sombong. Beberapa biksu iblis di alam Changyun bahkan lebih bersemangat. Mereka menyaksikan kegembiraan tersebut dan mencoba yang terbaik untuk memuji Lin Yunlai tanpa menganggapnya terlalu serius. Kamu sangat berani. Kamu berani menghadapi orang yang ingin aku bunuh. Tepat pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar, dan mata Lin Yun dipenuhi dengan niat membunuh, dan dia menatap Tianmu dengan mata dingin. Dibandingkan dengan Gui Xiao, elang guntur Lin Yun ini benar-benar pembunuh. Seekor burung rok bersayap emas sebenarnya ingin memakannya. Agaknya, para biksu yang mengonsumsi banyak darah naga di hari kerja tidak akan mengucapkan kata-kata seperti itu sebaliknya. Para biksu di alam Changyun langsung tercengang. Sekilas, Tianmu adalah kakak laki-laki tertua di antara 4 pengawal Changsen, dia adalah pelayan Wang Jue dan statusnya sangat tinggi. Lin Yun sebenarnya berbicara kepada Tianmu dengan nada ini.
Ini bukan tamparan di wajah Chang Shenwei, ini tamparan di wajah murid Dewa Wang Jue. Memikirkan hal ini, para biksu iblis ini menjadi sangat bersemangat setelah tertegun. Di sini, siapa ini? Tahukah kamu betapa berharganya seorang murid dewa? Sekelompok biksu semuanya tercengang, tetapi wajah mereka penuh dengan antusiasme, yang sangat jarang terjadi. Jika kamu berani menyelamatkannya, ayo kita mati bersama. Lin Yun tergoda untuk membunuh, tetapi dia tidak siap untuk menahannya. Ketika dia mengangkat matanya, semua niat membunuh jatuh pada Tianmu. Para biksu di alam Changyun semuanya terkejut dengan momentum ini. Xin Wuhen, yang pernah mengadu sebelumnya, bahkan lebih ketakutan, dan bibirnya terus bergetar. Siapa yang telah saya sakiti? Adapun Chang Jun dan Si Feng, tungkai dan kaki mereka sangat ketakutan hingga menjadi lemah. Namun, ketika Si Feng menatap Lin Yun, ada sesuatu yang berbeda di matanya. Menghadapi provokasi Lin Yun, Tianmu tampak sangat terkejut dan tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat kembali ke arah Wang Jue. Wang Jue menunjukkan ekspresi ceroboh, memainkan cincin di tangannya, dan berkata sambil tersenyum, ayo bermain dengannya. Aku berpikir mungkin dia benar-benar memiliki buah Golden Dao. Tianmu tersenyum dan berkata, karena Tuan Muda telah berbicara, saya akan bermain dengan Anda. Kemudian dia mengulurkan tangannya, cahaya berkedip di kehampaan, dan pedang suci putih muncul di telapak tangannya. Pedang ini disebut Tianxi, senjata suci 5 cahaya. Kebetulan Anda juga seorang kultivator pedang. Izinkan saya menunjukkan kepada Anda apa itu kultivator pedang yang sebenarnya. Dia dengan santai melambaikan bunga pedang, 5 sinar pedang mekar, dan cahaya pedang yang agung membubung ke langit. Pada saat yang sama, niat pedang meledak, dan itu adalah niat pedang dari cahaya ilahi. Tidak hanya itu, ada bunga-bunga di jalan yang bermekaran di belakangnya, dan aturan kendo yang tak terhitung jumlahnya masih ada, sekilas jumlahnya lebih dari 30. Kekuatan pedang yang sangat menakutkan muncul dari tubuhnya, dan banyak biksu yang hadir, termasuk Lin Jiangxian, tidak bisa menahan cemberut. Semua orang menduga bahwa Tianmu sangat kuat, tetapi tidak ada yang menyangka kekuatannya akan sekuat itu. Itu saja untuk artefak suci 5 Yao, dia juga memiliki kekuatan pedang cahaya ilahi dan menguasai hampir 40. Aturan pedang. Tuan, apakah kakak akan baik-baik saja? Gui Xiao bertanya dengan cemas sambil menutupi bahunya. Rambut panjang Wang Jue tidak berangin dan dia tampak seperti pohon giok yang berdiri tertiup angin. Dia terkekeh pelan, jalannya sederhana, orang ini kuat, tetapi latar belakangnya jauh lebih buruk daripada Tianmu. Tianmu hanya perlu melakukan langkah selangkah demi selangkah, dan dia bisa menjadi sederhana dan tidak berdaya. Tekan dia lalu. Bunuh dia. Lin Yun dan Tianmu saling memandang, dan mereka diam-diam sudah mengincar satu sama lain bahkan sebelum mereka bertarung. Ledakan. Mereka masing-masing melepaskan pedangnya, cahaya keemasan mekar di mata mereka, cahaya ilahi dan niat pedang meletus, dan pedang di dunia terus melantunkan mantra. Kekuatan pedang tak terlihat bertabrakan ke segala arah, retakan muncul di angkasa, dan banyak badai bahkan muncul. Ini adalah hal yang menakutkan tentang niat pedang cahaya ilahi. Niat pedang cahaya ilahi Dacheng, apakah ini kepercayaan dirimu? Lin Yun mencibir, dengan ekspresi jijik di matanya. Tianmu tersenyum dan berkata, metode ini cukup untuk menanganimu. Tanpa peringatan apapun, Tianmu tiba-tiba mengambil tindakan. Niat pedang cahaya ilahi meledak, langit dan bumi bergejolak, awan terbelah oleh kekuatan pedang, dan puncak gunung kuno terus berguncang. Pedang biasa, namun memiliki keberanian untuk menghancurkan galaksi. Lin Yun masih berdiri di sana, menyatukan jari-jarinya menjadi pedang untuk menahan pedang. Dentang. Untuk sesaat, api beterbangan kemana-mana, dan kedua pria itu bertarung secara seimbang. Tianmu ketakutan, dengan restu pedang suci 5 Yao, lawan masih mampu menahan pedangnya. Tatapan tajam melintas di matanya, dan aturan ilmu pedang sama menariknya dengan sungai, dia berbalik, dan cahaya pedang yang agung menembus alis Lin Yun. Lawan sama sekali tidak bisa mengelak dari pedang ini, dan sangat mustahil untuk menangkapnya. Lin Yun meliriknya dan memutuskan bahwa dia tidak bisa menangkapnya dengan 2 jari, dia menjauh, dan cahaya pedang melewatinya, meninggalkan jejak berdarah. Berapa lama kamu akan terus berpura-pura? Tianmu segera tersenyum, dan cahaya pedang menjadi semakin ganas. Sesuai dengan aturan pedang yang agung dan luas, dia mengikuti jalur keterampilan yang hebat tetapi tanpa pengerjaan. Di bawah kekuatan absolut, semuanya salah. Tianmu tertawa tanpa henti, ramuan emas di tubuhnya terbakar, dan kekuatan pedang di tubuhnya menjadi lebih kuat.
Dalam sekejap mata, pedang Tianxi di tangannya meledak dengan seluruh kekuatannya, 5 bintang bermekaran, dan setiap pedang sepertinya mampu menembus bintang. Prinsip-prinsip Tao terlalu berbeda. Mengapa Lin Yun tidak menghunus pedangnya? Xiong Tianan sedikit mengernyit, gugup. Yang lain melihatnya dengan ketakutan dan ketakutan. Namun nyatanya, Lin Yun selalu tenang dan santai. Menghunus pedangnya. Haha, dia tidak punya kesempatan untuk menghunus pedangnya. Ketika Yang Mulia Mu mendengar kata-kata Xiong Tianan hari itu, dia tertawa terbahak-bahak, di bawah serangannya yang sengit, lawan tidak memiliki kesempatan untuk menghunus pedangnya. Tian Mu tampak galak, matanya dingin, dan dia berkata dengan dingin, kamu menghunus pedangmu, bukankah kamu seorang kultivator pedang? Harus dikatakan bahwa latar belakang Tian Mu sangat menakjubkan, apakah itu niat pedang, aturan jalan suci, atau kultivasi alam inti emas, semuanya sempurna. Di bawah reputasinya yang agung, dia tampak flamboyan dan sombong, namun nyatanya dia mantap dan tidak menunjukkan kekurangan apapun. Jika kamu berani menghunus pedang dan menyentuh tangan itu, aku akan memotong tangan itu. Tian Mu melambaikan cahaya pedang di tangannya, sosoknya melonjak ke atas dan ke bawah, dan saat dia berbicara, dia juga mengirimkan gulungan astrologi miliknya. Kekuatan pedang cemerlang, dengan berkah gulungan astrologi, bangkit kembali. Ledakan. Niat pedang yang ganas langsung membuat beberapa lubang di langit, dan semua orang yang melihat pemandangan ini tercengang. Apakah ini kekuatan kultivator pedang? Ini memberi orang perasaan bahwa hal itu akan menembus seluruh dunia. Bang! Di bawah kekuatan pedang seperti itu, Lin Yun tidak bisa menahan diri. Setelah terlempar sejauh 100 meter, darah tumpah dari sudut mulutnya dan dia berlutut di tanah dengan satu lutut. Benar saja, aturan jalan suci sedikit berbeda. Lin Yun menyeka darah dari sudut mulutnya dan melihat darah di telapak tangannya, dengan senyuman di wajah tampannya. Sekarang kamu tahu siapa kultivator pedang yang sebenarnya, kan? Tian Mu memandang orang lain dan berkata dengan dingin. Lin Yun tersenyum dan berkata, aku belum menghunus pedangku, mengapa kamu begitu percaya diri? Apakah kamu akan melakukannya? Aku masih mengatakan hal yang sama, tangan manapun yang kamu sentuh, aku akan memotong tangan itu. Tian Mu memegang pedang suci di tangannya, dengan rasa jijik terpancar di matanya. Lin Yun berkedip dan berkata sambil tersenyum, itu mungkin mengecewakanmu. Aku menghunus pedangku, tidak perlu melakukan apapun. Keraguan melintas di mata Tian Mu, tetapi sebelum dia bisa mengerti, Lin Yun mengangkat matanya dan tersenyum, dan seberkas cahaya keluar dari dada dan jantungnya. Sangat cepat. Murid Tian Mu menyusut tajam dan dia tidak bisa melihat dengan jelas sama sekali, jadi dia hanya bisa mengelak dengan naluri. Cahaya pedang lewat, dan beberapa helai rambut hitamnya terpotong, tapi pada akhirnya dia berhasil menghindari pedang itu. Tapi sebelum Tian Mu bisa bernapas lega, Lin Yun melompat ke udara dan jatuh dari langit. Saat dia menghindari cahaya pedang, Lin Yun menggunakan teknik rahasia kode pedang naga dan phoenix, dan tubuhnya berubah dan terbelah menjadi dua, satu di depan dan satu di belakang, masing-masing memegang pedang di tangannya. Kedua lampu pedang itu menyerang bola balik, dan mereka berpapasan. Ketika Lin Yun mendarat, angin sepoi-sepoi bertiup di wajahnya. Sutra hijau yang telah dipotong sebelumnya masih jatuh ke tanah dengan santai, dan Lin Yun baru saja selesai berputar. Berkeliling menghadap Tian Mu. Kedua badan itu juga telah bergabung menjadi satu. Tian Mu mundur beberapa langkah karena terkejut, tiba-tiba terdengar seruan dari segala arah, dan banyak orang yang ternganga. Bahkan Wang Jue membuka mulutnya sedikit karena terkejut. Tian Mu memandang Lin Yun yang tersenyum di depannya dan berkata, pedang macam apa ini? Separuh umur bebek telah hilang bersama air, dan malam hujan yang dingin telah mengubur bunga-bunga terkenal itu. Pedang ini disebut penguburan bunga, kata Lin Yun ringan. Sepertinya tidak lebih dari itu. Tian Mu ingin mengejek, tetapi ternyata dia tidak bisa tertawa, dan tidak bisa menggerakkan otot di sudut mulutnya. Lin Yun menggerakkan tangannya dan berkata sambil tersenyum, tapi tanganku masih di sana, tapi sepertinya. Lehermu sudah tidak ada lagi. Saudara laki-laki. Hantu burung hantu di samping Wang Jue tidak dapat menahannya dan sudah menangis, sedangkan ular manta yang belum mengambil tindakan ketakutan. Tian Mu merasa ada yang tidak beres, dia mencoba yang terbaik untuk berbalik dan melihat tubuh tanpa kepala 5 langkah jauhnya, dengan darah muncrat dari lehernya. Lekukan di lehernya sangat halus, seperti permata cerah yang dipoles. Ternyata tidak ada salahnya jika pedangnya terhunus terlalu cepat. Ini adalah kesadaran terakhir Tian Mu yang tersisa. Bab 2314 dalam hitungan detik. Ternyata tidak ada salahnya jika pedangnya terhunus terlalu cepat.
Ini adalah kesadaran terakhir Tianmu yang tersisa. Berdebar. Kepala Tianmu langsung tertunduk, berayun dan berguling-guling di tanah beberapa kali, mata semua orang membelalak tak percaya. Lalu mata yang tak terhitung jumlahnya menatap Lin Yun dengan cara yang tak terbayangkan. Beberapa pemimpin alam Changyun memandang Lin Yun dengan tidak percaya, sementara Ao Jue dan Mu Xiuhan saling memandang dengan bingung. Ini sangat menakutkan. Jika kita mengatakan bahwa mereka mengalahkan Gui Xiao dan Thunder Eagle sebelumnya, dapat dikatakan bahwa kedua orang ini ceroboh dan meremehkan musuh serta tidak dapat mengetahui trik Lin Yun. Namun Tianmu, sebagai kakak tertua dari 4 bersaudara dan biksu terkuat di antara 4 pengawal Changsen, masih dikalahkan secara menyedihkan di tangan Lin Yun. Hal yang paling kritis dan menakutkan adalah sebagai pengamat, mereka hanya bisa melihat beberapa jejak samar dari serangan pedang terakhir Lin Yun. Ini terlalu menakutkan. Xiong Tian menelan ludahnya dan sangat terkejut. Dia sedikit takut, tapi untungnya saat dia berjalan dengan Lin Yun, dia tidak mengambil kesempatan untuk mengambil tindakan. Jika dia benar-benar mengambil kesempatan untuk mengambil tindakan, dia mungkin mati tanpa mengetahui alasannya. Memikirkan hal ini, Xiong Tian merasa takut untuk beberapa saat. Adapun Lin Jiangxian, dia juga sangat terkejut, dia membuka mulutnya sedikit, dan wajah heroiknya penuh dengan keterkejutan. Meskipun dia sudah menduga bahwa Lin Yun sangat kuat, tidak peduli bagaimana dia berpikir, dia tidak pernah berpikir bahwa Lin Yun akan sekuat itu. Itu terlalu berlebihan. Chang Jun dan Si Qiao, yang sebelumnya mengejek Lin Yun, terlalu takut untuk berbicara dan terlihat sangat malu. Si Jiao bahkan lebih menyesal, wajahnya yang lembut penuh rasa malu, dan dia bergumam, mengapa aku tidak menyadarinya sejak awal? Dia masih ingin dekat denganku. Engah. Wu Yuhua berusaha untuk tidak tertawa, dan melirik ke arah Si Jiao. Dia sangat sentimental. Apakah dia benar-benar mengira dia semacam peri? Ini bukan sekedar asa otak. Tidak peduli seberapa keras dia memukul Wu Yuhua sampai mati, dia tidak akan percaya bahwa Lin Yun akan jatuh cinta pada si Feng, itu benar-benar berbeda dari dia. Bang bang bang. Pada saat ini, tepuk tangan meriah menarik perhatian semua orang. Tapi itu adalah murid Dewa Wang Jue. Dia tersenyum dan ekspresinya masih lembut. Dia bertepuk tangan dan berkata sambil tersenyum, sepertinya Xin Wuhen tidak berbohong. Kamu memang telah memahami buah dao emas. Saya percaya kamu sekarang. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang terbangun seperti mimpi, dan kemudian mereka teringat. Masalahnya belum berakhir, ada murid dewa lain di sini, dan situasi Lin Yun belum benar-benar keluar dari bahaya. Wang Jue tiba-tiba mengambil tindakan, menarik tubuh dan kepala Tianmu tanpa kepala pada saat yang bersamaan, lalu meletakkan kepalanya di atas. Saya melihatnya mengulurkan tangan dan meletakkan tangannya di atas kepalanya, dan sekuntum bunga jalan raya bermekaran di belakangnya, melonjak dengan vitalitas yang agung. Anehnya, luka di leher Tianmu sembuh, vitalitasnya pulih sedikit demi sedikit, dan dia bahkan membuka matanya lagi. Banyak biksu yang tercengang dengan metode seperti itu. Ini luar biasa. Orang yang baru saja meninggal justru dihidupkan kembali di tangannya. Meskipun semua orang tahu bahwa vitalitas para biksu di alam suci kuat, Tianmu belum sepenuhnya mati. Namun bisa pulih begitu cepat setelah kepala Anda dipenggal sungguh menakjubkan. Jalan menuju kehidupan. Mata Lin Yun sedikit menyipit, dan dia bisa melihat bahwa pihak lain telah menguasai cara hidup. Selain itu, dia juga menggunakan cara yang sangat kejam untuk menghapus sisa niat pedang cahaya ilahi dari lehernya. Meskipun metode penyelamatan Tianmu sangat bagus, Lin Yun juga bisa melakukannya, lagi pula, dia baru saja meninggal. Namun sangatlah menakutkan untuk mengusir semua cahaya ilahi dan niat pedang hanya dengan satu sentuhan biasa. Itu berarti pihak lain setidaknya menguasai cara tertinggi. Pada saat yang sama, Thunder Eagle, yang dadanya ditusuk oleh Lin Yun, secara bertahap pulih dari luka-lukanya di bawah peremajaan terampil Wang Jue. Tiba-tiba terjadi keheningan antara langit dan bumi. Wajah banyak biksu sangat serius, bagaimanapun juga, murid dewa adalah murid dewa. Wang Jue jelas melakukan ini dengan sengaja untuk mengintimidasi semua orang. Lagi pula, menghidupkan kembali orang yang sudah mati atau sekarat jauh lebih ampuh daripada membunuh mereka. Putra, Lei Ying dan Tianmu membuka mata mereka, dengan ekspresi malu dan marah di wajah mereka, dan berkata, Guru, Anda ingin kami membalas dendam. Kami tidak boleh membiarkan orang ini pergi. Wang Jue melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, lebih baik kalian berdua tidak berbicara dan pulihkan lukamu dulu. Xin Wuhen, yang wajahnya awalnya pucat, menjadi cerah saat melihat pemandangan ini, dan senyuman tiba-tiba muncul di wajah pucatnya.
Dia segera memuji, seperti yang diharapkan dari seorang murid dewa, metode saudara Wang Jue benar-benar membuat kami takjub dan mencengangkan surga. Dengan metode saudara Wang, dia akan mampu mengalahkan semua pahlawan dan bercita-cita mencapai puncak gunung suci. Dia tersanjung dan menjijikkan, dia jelas-jelas ditakuti oleh Lin Yun dan ingin menggunakan bantuan Wang Jue untuk menyingkirkan Lin Yun. Saudara Wang, dia memiliki buah dao emas di tangannya. Itu benar-benar nyata. Dijamin palsu. Aku bahkan tidak tahu ada satu pun. Xin Wuhen meningkatkan intensitasnya dan menatap Lin Yun dengan ekspresi buruk di wajahnya. Apakah dia benar? Wang Jue tersenyum dan berkata, jika kamu benar-benar memiliki buah dao emas, selama kamu berinisiatif untuk memberikannya, semuanya sekarang bisa dilupakan. Aku bahkan bisa membiarkanmu mengikutiku dan memasuki gunung bersama. Ada banyak diskusi dari semua pihak, dan para biksu berbisik bahwa kondisi Wang Jue tampak baik. Ekspresi Lin Yun tetap tidak berubah, dan dia tersenyum dan berkata, dia benar, saya memiliki buah Golden Dao. Dia melepaskan tangan kanannya yang memegang pedang, dan pemakaman bunga sedikit bergetar dan melayang di sekitar Lin Yun. Kemudian dia menggerakkan tangannya dengan kasar, dan telapak tangannya bersinar, cahaya keemasan terang yang hampir menyilaukan mata orang. Buah dao muncul di telapak tangan Lin Yun, bukan satu, bukan dua, tapi 9 yang tidak diharapkan siapapun. Mata semua biksu melebar, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, dan mereka semua menatap lurus. Ao Jue dan Mu Xiuhan juga tidak terkejut, mereka semua terkejut. Bagaimana ini bisa terjadi? Ya Tuhan, ini benar-benar buah jalan emas. 9 buah dao emas, bagaimana kamu melakukan ini? Dalam sejarah monumen tertinggi, belum pernah ada seorang pun yang memperoleh 9 buah dao emas. Ini luar biasa. Para biksu dari alam Changyun di Gunung Qilin semuanya tercengang, dan mereka bahkan lebih terkejut daripada saat Lin Yun membunuh Tian Mudu barusan. Ini adalah 9 buah jalan emas, ini adalah peristiwa yang belum pernah terjadi sebelumnya dan belum pernah terjadi sebelumnya. Rumput. Bahkan Xin Wuhen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengucapkan kata-kata makian, dia bahkan tidak bisa membayangkan bahwa Lin Yun mengeluarkan 9 buah dao emas sekaligus. Apakah itu benar-benar buah jalan emas? Xiong Tian tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru dan mengucapkan kata-kata makian. Mata Lin Jiangxian tajam dan dia berkata dengan suara yang dalam, jika benar, itu memang buah Golden Dao. Ternyata dia benar-benar bisa melakukannya. Mata semua orang tertarik pada buah dao emas, dan ekspresi mereka bervariasi, entah serakah, kaget, cemburu, atau mendesah. Hanya Ji Zixi, dia dan Lin Yun yang memiliki pemahaman diam-diam yang sempurna, saat Lin Yun mengeluarkan buah jalan emas. Dia tahu apa yang akan dilakukan Lin Yun. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang mengetahui temperamen saudara Lin lebih baik daripada dia. Ketika dia bertemu seseorang yang berpikiran sama, dia dapat dengan mudah memberikan buah emas ini. Dia adalah orang yang bersemangat dan tidak pernah menolak detail kecil. Sama seperti saudara Lin yang bersedia membantunya mendapatkan pecahan api ilahi di gurun Tiansu. Tetapi jika seseorang ingin mengambilnya dengan paksa, meskipun itu adalah murid dewa, saudara Lin tidak akan pernah setuju. Tidak ada yang bisa menyakiti saudara Lin, bahkan para murid dewa pun. Mata indah Ji Zixi yang tiada taraf memancarkan aura pembunuh dan rasa dingin. Oh, jadi bagaimana dengan 9 buah dao? Jadi bagaimana jika kamu membunuh kakak tertuaku? Pada akhirnya, kamu harus memberikan buah dao tersebut. Kakak tertuaku hanya akan bertahan kali ini, dan budidayanya hanya akan meningkat. Ular manta di Changsen Guard mencibir, dengan tatapan mengejek di matanya. Ketika para beku lain mendengar ini, mereka semua menghela nafas dan menghela nafas lega. Lin Yun pasti akan menyerahkan buah dao emas. Dengan buah dao emas, Wang Jue tidak akan lagi meremehkan buah dao di tangan mereka. Adapun Wang Jue sendiri, dia tampak bersemangat dan wajahnya yang lembut berubah menjadi semacam kegilaan. Dia sangat membutuhkan buah emas ini sehingga matanya benar-benar tertarik padanya. Kamu ingin? Sudut mulut Lin Yun sedikit melengkung, menunjukkan ekspresi lucu. Wang Jue terlihat biasa saja dan merendahkan, dan berkata dengan tenang, bawa ke sini, dan kamu bisa mengikutiku mulai sekarang. Ada tatapan mengejek di mata Lin Yun, dia tidak menjawab, dia hanya mengulurkan tangannya dan melemparkannya ke langit dan berkata sambil tersenyum, jika kamu menginginkannya, datang dan ambil sendiri. Begitu dia selesai berbicara, Lin Yun mengulurkan tangan dan melemparkan 9 buah dao emas ke langit. Memanggil. Mata yang tak terhitung jumlahnya langsung tertarik, dan orang-orang dari segala arah berseru, tidak ada yang mengharapkan pemandangan ini.
Tapi tidak ada yang memperhatikan bahwa saat melarikan diri dari Dao Guo, Lin Yun meletakkan tangan kirinya di pinggangnya, menjentikkan jarinya, dan dua lampu pedang terbang keluar. Bang! Cahaya pedang menderu seperti kilatan petir, meledakkan Thunder Eagle dan Tianmu menjadi berkeping-keping pada saat yang bersamaan. Untuk sesaat, daging dan darah beterbangan kemana-mana, dan sumber suci itu runtuh, sungguh mengerikan untuk dilihat. Dua orang yang baru saja hidup kembali dan masih berharap untuk bertahan hidup, dan yang telah maju lebih jauh dalam kultivasi mereka, tidak dapat segera mati. 9 buah dao emas yang dilemparkan ke udara oleh Lin Yun melonjak ke langit dalam sekejap mata seperti bintang jatuh. Para biksu mendongak dan sebelum mereka sempat bereaksi, mereka mendengar suara keras Tianmu dan Lei Ying, yang baru saja dihidupkan kembali, mati lagi. Hal ini begitu mengasyikkan sehingga otak banyak biksu menjadi kosong dalam waktu singkat. Saya tidak bereaksi untuk waktu yang lama, apa yang terjadi? Guntur elang, Tianmu. Wang Jue tidak peduli dengan buah dao emas, ketika dia melihat dua pengawal Chang Shen yang meninggal secara tragis, dia terkejut dan kehilangan tatapan lembutnya. Mereka berdua telah lama mengikutinya dan setia kepadanya, dan dia selalu menganggap mereka sangat serius. Kakak laki-laki, saudara laki-laki kedua. Hantu burung hantu dan ular manta berseru kaget. Terutama Raisnake, wajahnya berubah menjadi hijau, baru saja dia mengejek Lin Yun karena berusaha mendapatkan apa-apa. Bang! Namun sebelum semuanya berakhir, ketika semua orang dikejutkan dengan kematian Tianmu dan Lei Ying, Lin Yun telah menggunakan genggaman naga biru untuk menarik Xin Wuhen. Kekuatan hisap yang agung menarik lawannya hampir seketika, dan kemudian meremasnya dengan kuat, menghancurkan kepalanya hingga berkeping-keping. Semuanya terjadi dalam sekejap mata, begitu cepat hingga orang tidak bisa bereaksi. Mengetahui saat ini semua orang terbangun dari mimpi, ternyata Lin Yun sudah memikirkannya. Dari awal sampai akhir, dia mempermainkan Wang Jue. Saat dia mengeluarkan buah jalan emas, Lin Yun sudah memikirkan semua langkahnya dengan jelas. Ketika semua orang mengingat senyuman Lin Yun sebelumnya, rambut mereka berdiri tegak, dan ekspresi mereka berubah drastis. Pria ini mengerikan. Mati! Wang Jue yang marah muncul di depan Lin Yun seolah-olah sedang berteleportasi, dan mengangkat tangannya untuk menyerangnya. Ledakan. Lin Yun meletakkan telapak tangannya di atasnya, dan langsung merasakan niat pedang dan energi sucinya seperti lumpur yang memasuki laut dan menghilang tanpa jejak. Bas, kuali naga Phoenix berada di antara Sein Yuan jauh di dalam Zimanshan, dan kuali itu segera muncul untuk menahan tekanan. Klik. Tapi setelah hanya mendukungnya sejenak, kuali naga Phoenix muncul retakan, dan Lin Yun terbang mundur beberapa langkah. Hal ini tidak pernah terjadi. Ekspresi Ji Zixi berubah dan dia segera mendekati Lin Yun. Melihat Wang Jue hendak membunuh, Xiong Tianan dan Lin Jiangxian mengambil tindakan, satu di kiri dan satu lagi di kanan, untuk menghentikan Wang Jue. Hati-hati, Lin Yun dengan cepat mengingatkannya. Tapi masih terlambat, Xiong Tianan dan Lin Jiangxian tersingkir hanya dalam satu konfrontasi. Ups! Angin menderu dan api memenuhi langit, tubuh Wang Jue meletus dengan cahaya suci yang terang, dan kekuatan suci yang menakutkan menyapu. Gunung Qilin yang luas bergetar. Itulah kekuatan suci dari Raja Suci tingkat ke-7. Bab 2315 masing-masing memiliki keanggunannya sendiri. Ledakan. Wang Jue berdiri di udara, dengan cahaya suci bersinar terang di tubuhnya, mengalir dengan anggun dari debu. Setiap helai rambut panjangnya berkilau dan berkilau, seolah-olah makhluk abadi telah datang ke dunia ini, tak terkalahkan di dunia ini. Kekuatan suci yang agung jatuh, Gunung Qilin terus bergetar, dan bahkan beberapa puncak pun kewalahan. Sangat menakutkan. Tuan Suci tingkat ke-7. Mu Xiuhan, kepala menara Jinyu, tampak pucat dan ada ekspresi ketakutan di matanya. Holy Lord tingkat ke-9, tiga alam terakhir yaitu angin dan api, hitam dan kuning, dan surga, dapat dikatakan lebih sulit daripada alam terakhir. Namun selama Anda mengambil langkah maju, kekuatan Anda akan mengalami perubahan yang menggemparkan. Transformasi semacam itu adalah perubahan kualitatif seperti keluar dari kepompong dan berubah menjadi kupu-kupu. Dibandingkan dengan alam inti emas, tingkat kultivasi di alam angin dan api saja setidaknya 10 kali lebih kuat. Bukan sekadar perubahan intensitas, tapi perubahan aturan. Setelah ramuan emas dirusak oleh bencana angin dan api, energi suci yang mengalir di dalam tubuh benar-benar berbeda, dan kekuatannya tidak ada bandingannya. Ini setara dengan kesenjangan antara Qi suci dan Yuan suci, dan kesenjangan ini sulit untuk diatasi dengan cara lain. Mu Xiuhan sendiri berada di puncak inti emas, namun dia tetap tidak berani mengambil langkah ini.
Dalam bencana besar angin dan api, hanya ada sedikit jalan keluar dari kematian, semakin jenius, semakin mudah mati di dalamnya. Dia telah melihat terlalu banyak biksu senior yang mencoba bertarung sampai mati, namun akhirnya dibakar hidup-hidup. Sekarang saya melihat kultivasi Wang Jue, saya tidak terlalu terkejut, tetapi saya tetap iri. Inilah nikmatnya menjadi murid para dewa, dengan bimbingan para dewa, meski gagal dalam kesengsaraan angin dan api, nyawamu tidak akan dalam bahaya. Jadi begitu. Lin Yun bergumam di dalam hatinya. Saya akhirnya mengerti mengapa jarak antara telapak tangan sekarang begitu besar. Raja Suci tingkat ketujuh benar-benar memenuhi reputasinya. Pikirannya seperti kilat, menganalisis kartu di tangannya yang dapat menggantikan kesadaran kultivasinya. Jalan hebat reinkarnasi, niat pedang Haoyang setengah langkah, astrologi tertinggi, domain pedang Changlong, teknik pedang reinkarnasi, dan pedang ilahi kunang-kunang. Seperti yang diharapkan, dia adalah Raja Suci tingkat 7. Sekarang dia sudah tamat. Xiong Tian jatuh ke tanah sambil tersenyum pahit dan menggumamkan beberapa kata. Jelas, dia telah menebak secara kasar kultivator Wang Jue sebelum mengambil tindakan. Lin Jiangxian berjuang untuk bangun, wajahnya sangat pucat, tapi tidak ada kejutan di matanya juga. Aku akan menyelesaikan masalah ini dengan kalian berdua nanti. Wang Jue menatap mereka berdua dengan tatapan jijik dan jijik, lalu matanya tertuju pada Lin Yun. Beri aku alasan untuk tidak membunuhmu. Wang Jue tampak sombong, seolah dia menguasai dunia, seolah dia bisa menghancurkan Lin Yun sampai mati kapan saja. Lin Yun tersenyum dan berkata, jika kamu pergi sekarang, itu masih terlambat. Jika tidak, jika kamu benar-benar mengambil tindakan, saya khawatir kamu tidak akan bersikap sopan. Lin Yun tidak menganggap serius apa yang disebut Chang Shenwei. Namun, murid dewa mungkin memiliki sarana penyelamatan nyawa yang diberikan oleh para dewa, Lin Yun tidak yakin dia bisa membunuhnya 100%, jadi dia memberinya kesempatan. Semua orang di kerumunan berseru, tidak ada yang menyangka Lin Yun memiliki kepercayaan diri seperti itu. Hei, saudara Lin, jika kamu bisa pergi, pergilah. Berhentilah bicara yang tidak masuk akal, kata Xiong Tiannan keras sambil berbaring di tanah. Di sisi lain, Lin Jiangxian, yang dibantu oleh semua orang di Menara Tianjian, memandang Lin Yun dengan sedikit bingung. Sepertinya kamu masih belum mengetahui kekuatan para murid dewa. Wang Jue tersenyum dan ekspresinya menjadi lembut lagi, dengan semacam keterpisahan yang bebas dan mudah dari dunia. Dia kembali ke Lin Yun dan langsung menamparkan telapak tangan sebelum cahaya telapak tangan jatuh, kekuatan suci Lin Yun runtuh. Sudah berakhir, Lin Yun ini akan mati. Kesenjangan dalam kultivasi terlalu besar. Ekspresi Lin Yun tenang, dia memegang pemakaman bunga di punggungnya, dan niat pedang di puncak cahaya ilahi meledak. Seketika, tekanannya berkurang. Ini belum selesai. Seekor naga biru meraung di dalam hatinya, lalu cahaya pedang perak menyebar. Saat pemakaman bunga diangkat, gunung dan sungai antara langit dan bumi bergema. Aliran energi yang stabil dari segala arah mengalir ke tubuh Lin Yun di area ini, kekuatan pedang Lin Yun menjadi sangat ganas. Klik. Hanya dengan satu serangan pedang, cahaya telapak tangan terpotong menjadi dua. Domain pedang. Murid Wang Jue sedikit menyusut, dan dia segera melangkah maju dan mengambil inisiatif untuk melangkah ke medan pedang. Dentang. Tinju dan pedang saling bertabrakan, menimbulkan suara keras, dan keduanya mulai bertarung di medan pedang. Bahkan di domain pedang, kekuatan suci Wang Jue tidak terpengaruh, sebaliknya, itu seperti binatang tidak aktif yang dapat merobek domain pedang menjadi beberapa bagian kapan saja. Setelah puluhan gerakan, Wang Jue meninju dada Lin Yun. Ledakan. Esensi suci emas dari orang bijak alam angin dan api menembus niat pedang dan esensi suci pelindung tubuh Lin Yun. Hatinya sakit dan tubuhnya terbang mundur. Ketika dia jatuh, tanah terbuka dengan celah yang tak terhitung jumlahnya. Untuk sesaat, banyak biksu di alam Changyun yang ketakutan, mereka semua melihat Wang Jue memukul Lin Yun. Apakah ini masih mungkin? Tidak. Ji Zixi tiba-tiba menjadi sangat gugup, ekspresinya terlihat sangat marah, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bergegas, tetapi dihentikan oleh Lin Jiangxian. Niat pedang cahaya ilahi. Tubuh ilahi Changlong. Haha, di depan para murid dewa, semuanya salah. Wang Jue tampak menghina dan terbang ke depan, hendak memukul lagi untuk mengakhiri pertarungan. Saya masih bisa bernapas, tapi pertarungan belum berakhir. Lin Yun, yang berlutut dengan satu kaki, menyeringai, matanya penuh dengan semangat juang yang agung. Murid dewa. Orang suci tingkat ke-7. Ini saat yang tepat untuk datang ke Tian Huangji. Tapi aku tetap harus berterima kasih pada istri Xiao dulu.
Tanpa pakaian suci sang surgawi ini, aku harus langsung kabur setelah menerima pukulan ini. Mata Wang Jue menunjukkan ekspresi keheranan. Yuan suci dari alam angin dan api mengandung kekuatan surga. Bukankah itu sesuatu yang bisa diblokir oleh Raja Suci tingkat 4? Tapi bukan saja Lin Yun tidak terluka parah, tapi semangat juangnya luar biasa dan dia memiliki keunggulan yang tak tertandingi. Sial, berdiri. Itu sangat kuat bahkan para murid dewa tidak dapat menahannya. Sungguh aneh, sungguh luar biasa. Para biksu di alam Changyun semuanya terkejut, dan ketika mereka bangun, darah mereka mendidih karena kegembiraan. Bagi mereka, para murid dewa itu seperti dewa, tetapi hari ini, mereka tidak mampu menghadapi seorang kultivator pedang pun. Wang Jue sedikit mengernyit, tidak dapat mengetahui kedalaman Lin Yun sejenak, dan berkata dalam pemikiran yang dalam, saya tahu bahwa Anda tidak membuang buah dao emas itu hanya untuk menutup-nutupi. Anda mengaku kalah sekarang, serahkan buah dao, dan aku akan mengampuni hidupmu. Panggilan. Lin Yun melirik Zhang Hua, merasakan semangat juang lawan, dan berkata sambil tersenyum, pedangku tidak akan setuju. Kemudian dia mengangkat alisnya, mengarahkan pedangnya ke arah lawan, dan berkata, pertarungan tidak akan berakhir sampai darahnya habis. Bagaimana api perang bisa padam sebelum darah tertumpah? Membunuh. Hati Lin Yun dipenuhi dengan semangat juang yang besar, dia tertawa keras dan membunuh semua orang sementara semua orang tercengang. Sesaat yang cerah. Bidang pedang menyebar, Lin Yun mengeluarkan minuman ringan, dan suara pedang bergema di seluruh dunia, dia menguraikan pedang dan mengubahnya menjadi teknik pedang yang mematikan. Sangat cepat. Setelah teknik pedang digunakan, Wang Jue terkejut saat mengetahui bahwa dia tidak dapat menangkap sosok Lin Yun dan hanya bisa melihat cahaya kabur. Dentang, dentang, dentang. Keduanya bertarung sengit lagi, tetapi ilmu pedang tidak dapat diprediksi, cahaya berubah, dan ruangan menjadi kacau. Setelah 30 gerakan, hanya raungan pedang yang terdengar, dan Wang Jue dikirim terbang oleh Lin Yun. Tapi sebelum mundur, dia juga menamparkan telapak tangan dan mengirim Lin Yun terbang menjauh. Ada tanda mengerikan di tubuh Wang Jue, berlumuran darah. Adegan ini mengejutkan semua orang di tempat. Kamu menghujat kuasa dewa. Tatapan tajam melintas di mata Wang Jue, dia mendorong dengan kedua tangannya, dan dengan ledakan, 3 bunga jalan muncul di belakangnya. Tanpa kecuali, ini adalah jalan tertinggi. Wang Jue menguasai 3 jalan tertinggi pada saat yang sama, jalan kematian, jalan kehidupan, dan jalan melahap. Tidak hanya itu, jumlah peraturan untuk setiap jalan tertinggi adalah 50. Sungguh pemandangan yang menakutkan, semua orang yang menontonnya merasa mati rasa dan gemetar. Xiong Tianan dan Lin Jiangxian juga memiliki ketakutan di mata mereka, sedangkan murid menara Tianjian, kaki dan kaki mereka gemetar ketakutan. 1/4 jam, tidak. 1/2 jam, jadilah miliknya untukku selama 1/2 jam. Setelah 1/2 jam, aku akan mengalahkannya. Lin Yun menarik napas dalam-dalam dan memandang Xiong Tianan dan Lin Jiangxian. Xiong Tianan menunjukkan keraguan di wajahnya, tetapi ketika dia ragu-ragu, kilatan cahaya pedang menerangi langit dan bumi, dan tubuh pedang itu bergetar, seperti langit dan bumi memancarkan ujungnya sendiri. Di sini, Lin Jiangxian tidak mengatakan apa-apa, dia hanya mencabut pedangnya, dan di bawah cahaya pedang, dia tampak heroik. Dia menghindar dan bergegas menuju Wang Jue. Gan. Xiong Tianan terinfeksi dan berkata sambil tersenyum, jadi bagaimana dengan murid para dewa? Aku, Xiong Tianan, bahkan ingin menggali makam dewa. Bang! Saat dia berbicara, Lin Jiangxian memblokir serangan Wang Jue, dan cahaya pedang menembus langit di atas langit, menghentikan Wang Jue yang tak terhentikan. Pedang ilahi Tiana. Ekspresi semua orang berubah drastis ketika mereka melihat pancaran cahaya ini. Ini adalah pedang ilahi Tiana yang terkenal dari markas besar menara Tianjian. Bangkit! Xiong Tianan berteriak dengan marah saat dia melompat keluar, dan 10 peti mati muncul dari tanah saat tanah bergetar. Setiap peti mati dipasangi berbagai jimat dan segel, yang terlihat sangat tidak biasa pada pandangan pertama. Ledakan. Tapi saat peti mati dibuka, 10 zombie iblis muncul, masing-masing melepaskan yin qi yang menakutkan, dan tanpa kecuali, mereka semua adalah zombie iblis alam ramuan emas. Hal yang paling menakutkan adalah semua zombie iblis ini adalah zombie tingkat raja, dengan keagungan yang menakutkan. Saat mereka membuka mata, lampu hijau yang ganas itu sangat menakutkan, dan kemudian mereka bergegas menuju Wang Jue. Adegan ini sangat mengejutkan dan membuat semua orang takjub.
Keduanya mengorbankan semua kartu truf mereka demi kata-kata Lin Yun, terutama Lin Jiangxian tanpa ragu-ragu. Wang Jue sedikit mengernyit, dengan tatapan tidak sabar di matanya. Tapi apakah itu Demon Zombie setingkat mayat raja atau Lin Jiangxian yang menggunakan pedang ilahi Tiana, dia tidak bisa langsung mengalahkan mereka dalam waktu singkat. Ledakan. Pada saat ini, cahaya keemasan keluar dari tubuh Lin Yun, dan energi spiritual dari langit dan bumi mengalir menuju tubuh Lin Yun dari segala arah. Pada saat yang sama, langit di atas kepalanya hancur, dan seberkas cahaya langsung menyelimuti Lin Yun. Dia menerobos. Dia akan dipromosikan menjadi Jindan. Semua orang terbangun dari mimpi dan merasa itu cukup aneh. Tampaknya baru pada saat inilah mereka ingat bahwa Lin Yun, yang telah lama bersaing dengan Wang Jue, selalu menjadi Raja Suci tingkat 4. Wang Jue memandang dari kejauhan dan merasakan ada yang tidak beres. Lin Yun, Saint Lord tingkat 4, sangat sulit untuk dihadapi, begitu dia diizinkan menerobos, akan ada masalah. Ular liar, hantu burung hantu. Dia mengeluarkan perintah, dan dua pengawal Changsen yang tersisa masing-masing naik ke udara dan bergegas menuju Lin Yun, yang sedang duduk bersila. Lewati aku dulu. Namun saat keduanya masih setengah jalan, mereka dihentikan oleh sesosok tubuh, yaitu Ji Zixi yang menjaga Lin Yun. Ledakan. Dia membuka tangannya, dan pakaian linen kasar serta tudungnya hancur, memperlihatkan pakaian suci berwarna merah menyala. Di bawah pakaian suci, cahaya ilahi Ji Zixi menyilaukan, matanya yang indah bersinar dengan cahaya keemasan, wajahnya memikat, dan dia anggun seperti dewi. Lewati aku dulu. Mata Ji Zixi berkobar-kobar. Dia menatap hantu burung hantu dan ular manta dengan ekspresi tegas di wajahnya. Semua orang mendongak, jelas tidak menyangka Ji Zixi akan begitu anggun setelah melepaskan penyamarannya. Mau tak mau aku tertegun untuk sementara waktu.